Toko angsa panggang di lantai bawah ini sudah menipu pelanggan setia seperti aku. Aku bayar $98 untuk satu ekor angsa panggang, tapi orang lain cuma bayar $68. Dan aku sudah beli di sini selama 3 tahun penuh. Jadi, kamu mau beli atau enggak? Ada antrean orang yang menunggu. Enggak mampu? Ya jangan beli. Kamu buang-buang waktuku. Baiklah, aku ambil satu angsa panggang. $98. Scan untuk bayar. Hei, kamu belanja di sini juga? Rasanya enak banget. Iya, tapi antreannya panjang banget. Mau gimana lagi? Seluruh keluargaku suka, tua maupun muda. Rasanya nggak ada lawan. $68 satu ekor. Untuk kualitas seperti ini, itu murah banget. Tunggu, kamu barusan bilang apa? $68 satu ekor? Ya, aku barusan dapat satu, pas $68. Brenda, aku mau tanya, sebenarnya berapa harga angsa panggangmu? $98 satu ekor. Kamu kesini setiap hari, kan? Kamu kan pelanggan tetap, kenapa masih nanya? Kamu menipu pelanggan setia. Kamu merugikan pelanggan setiamu. Bagaimana dengan orang yang barusan beli angsa? Dia cuma bayar $68. Bu Foster, kamu direktur di hotel besar. Dan kamu ribut soal $20 atau $30. Aku sendiri yang menentukan harga. Aku bisa mematok harga sesukaku. Karena kamu duluan melanggar aturan? Jangan salahkan aku. Kamu mencuri pelanggan di wilayahku. Kalau kamu nggak sanggup, jangan buka lapak. Begitu kebaruannya hilang, kamu akan segera bangkrut. Mau pesan apa, Nona? Kami memanggangnya segar tiap hari. Segar banget. Angsa panggang? Kami juga punya sayap angsa dan jeroan. Coba dulu sebelum beli. Kalau nggak enak, gratis. Saya mau setengah angsa panggang. Ini, Nona. Saya tambahkan bumbu marinasi untuk Anda. Cocok banget sama nasi atau mie. Lain kali, kabari aku dulu. Saya akan sisakan untuk Anda. Brenda tidak main adil, dia menipu pelanggan tetap. Kalau begitu, aku akan membantu pasangan tua ini bangkit kembali dan merebut bisnismu sedikit demi sedikit. Oh, Nona, Anda datang. Angsa panggang lagi hari ini. Saya sisakan yang paling enak untuk Anda. Saya datang ke sini bukan untuk membeli angsa panggang. Saya ingin duduk dan ngobrol dengan kalian berdua. Hei, silakan duduk. Akhir-akhir ini, aku datang ke sini setiap hari. Aku sudah mencoba angsa panggang kalian dan bahan-bahannya juga, jauh lebih enak daripada tempat di seberang jalan. Saya akan jujur dengan Anda. Saya dan istri saya datang dari kampung halaman. Hanya berharap bisa memakai resep tradisional kami untuk menjalankan usaha kecil yang jujur. Tapi tidak ada yang datang. Tempat di seberang jalan itu sangat tidak sopan, tapi setiap hari antreannya sampai keluar pintu. Kami bangun jam 4 setiap pagi untuk menyalakan oven arang. Kami menyembelih angsa segar setiap hari. Resep bumbunya diwariskan dari nenek moyang kami. Tapi tidak ada yang mau berhenti untuk mencobanya. Kalau begini terus, kami benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku punya cara untuk membuat warung kalian laris. Kita akan merebut semua pelanggan dari seberang jalan. Nona, Anda serius? Aku serius. Tapi aku punya 4 syarat. Kalian berdua harus berjanji padaku dan benar-benar menepatinya, maka aku akan membantu. Nona, silakan, lanjutkan. Bukan hanya 4, bahkan 40 pun, kami mau. Selalu harga wajar, tidak menaikkan harga, tidak menipu pelanggan setia. Selalu baru dipanggang, jangan pernah memakai angsa beku atau angsa basi. Jangan pernah mengubah resep tradisional, jangan setengah-setengah. 4. Pelayanan yang sama baiknya, jangan menipu pelanggan, perlakukan semua orang dengan ketulusan yang sama. Kalian berdua sanggup memenuhi 4 syarat ini? Nona, keluarga kami sudah membuat angsa panggang selama 3 generasi. 4 aturan ini adalah moto keluarga kami. Kalau kami melanggar satu saja,
Aku sendiri yang akan menghancurkan papan nama kami dan pulang ke kampung. Betul. Kalau kami merusak reputasi kami sendiri, Anda bahkan tidak perlu bicara sepatah kata pun, kami akan berkemas dan pergi sendiri. Bagus. Mulai besok, kalian berdua hanya perlu memanggang angsa dengan benar, serahkan sisanya padaku. Itu ide bagus. Dan harganya pas. Jadi angsa panggang untuk resepsi pernikahan itu dari warung pinggir jalan. Kualitasnya dijamin. Aku sudah mencobanya berkali-kali. Angsa segar, disembelih di tempat, dipanggang dengan arang kayu leci. Rasanya enak, dan mereka berlisensi penuh. Tidak masalah. Baiklah, kita lakukan saja. Kamu yang urus semua koordinasinya, wujudkan secepatnya. Kami ada resepsi pernikahan di hotel kami akhir pekan ini. Kami ingin memesan angsa panggang buatan kalian. 30 meja, 1 angsa per meja. Tinggal antar ke dapur saja. 30 meja. 30 angsa. Sanggupkah kita memanggang sebanyak itu? 30 angsa. Biasanya kita cuma memanggang sekitar 10 ekor sehari. Kita harus bekerja non-stop. Siapkan angsa segar lebih awal. Jaga kualitasnya tetap baik, jangan sampai kacau. Aku transfer uang mukanya dulu. Sisanya kalian terima saat pengiriman. Biar benar-benar terdengar dari mulut ke mulut, kita harus membuat semua orang benar-benar mencicipinya. Angsa panggang ini luar biasa. Kulitnya renyah banget sampai berbunyi. Dagingnya empuk banget, sarinya menetes. Aku sudah 10 tahun lebih makan angsa panggang di kota ini. Nggak ada yang saingan. Pak, angsa panggang ini dari mana? Alamatnya mana? Cepat, besok aku beli 2, orang tuaku juga aku kasih cobain. Wow, $68 satu. Ini jauh lebih enak dari yang dulu ku beli. Alamatnya ada di grup. Teman-teman, ayo kita semua pergi sepulang kerja. permisi, saya mau beli 2 angsa panggang. Semua rekan kerjaku merekomendasikan tempat ini. Mereka bilang enaknya gila. Haha, aku ambil 3. Dan buat orang tuaku juga. Harga dan kualitasnya, gak rugi. Oke. Semuanya, jangan buru-buru. Masih banyak, semua kebagian. Semuanya baru dipanggang hari ini. Dijamin. Ini, Mbak. Hati-hati. Maaf banget, semuanya. Angsa panggang hari ini habis total. Saya benar-benar minta maaf. Besok pasti kami panggang lebih banyak. Kalian berdua tua bangka. Berani kalian mencuri usahaku? Kalian pasti ingin mati. Mau memotong sumber penghidupanku? Aku pastikan kalian tidak bisa menjual satupun angsa panggang kalian, dan kalian akan berakhir di penjara. Halo, apakah ini dinas kesehatan? Aku ingin melaporkan sesuatu. Ada warung angsa panggang tepat di seberang angsa panggang Brenda. Mereka beroperasi tanpa izin usaha. Tempatnya kotor sekali. Mereka memakai angsa yang sakit. Sebaiknya kalian datang memeriksanya sekarang. Sebaiknya langsung tutup saja. Halo, kami menerima laporan tentang izin usaha warung kalian dan sumber bahan baku kalian. Kami melakukan inspeksi mendadak. Mohon kerjasamanya. Pak, kami beroperasi secara legal. Benar, kami akan bekerja sama. Kami akan bekerja sama sepenuhnya. Tunggu sampai kalian ditutup. Aku masih bos di jalan kuliner ini. Warung baru itu tidak bisa dipercaya. Tanpa izin, tanpa jaminan. Lihat, mereka diperiksa. Punyaku yang bisa kalian percaya. Sudah bertahun-tahun berdiri.
Sayang, dokumennya. Bu Foster terus bilang kita harus bawa ini. Semua dokumen ada di tas kain ini. Tambah lagi catatan pembelian harian dan sertifikat inspeksinya. Bu Foster bilang, kita harus bawa dokumennya setiap hari. Ini, Inspektur, ini izin usaha kami, dan izin layanan makanan kami. Ini semua sertifikat kesehatan kami. Semuanya masih berlaku. Ini catatan harian pembelian angsa segar, sertifikat, inspeksi, unggas, dan catatan sanitasi panggangan. Kami perbarui semuanya setiap hari. Tidak ada satu catatan pun yang terlewat. Setelah inspeksi menyeluruh di tempat, stan ini berlisensi penuh, sumber bahan baku dapat ditelusuri, sanitasinya memenuhi semua standar, semua keluhan itu palsu. Inspeksi ini selesai. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin dua orang tua itu begitu siap? Jadi kalian mencuri pelanggan dengan kualitas? Hah? Ya udah, aku jual lebih murah. Coba kalian samain. Kalau enggak, semua pelanggan jadi milikku. Kalau kalian lakukan, aku akan menguras habis kalian. Angsa panggang asli, obral besar. Awalnya 68 per ekor. Sekarang cuma 38. 38. Setiap angsa panggang dapat gratis 1 kotak jeroan angsa rebus. Harga termurah di kota. Lewat hari ini, harga ini hilang. Beneran? Angsa panggang cuma 38? Itu lebih murah dari angsa mentah. Betul, itu terlalu murah. Murah banget, aku ambil 2. Lagian itu angsa panggang. Yang penting murah. Sayang, kita harus bagaimana? Kita belum laku satupun angsa panggang sepanjang pagi. Dia jual 38 per ekor. Itu lebih murah dari harga angsa mentah. Bukankah itu mencuri pelanggan? Aku juga nggak tahu. Dia jelas jual rugi untuk menarik pelanggan. Dia mencoba mengusir kita. Bu Foster, kita belum laku satupun angsa panggang sepanjang pagi. Dia jual 38 per ekor. Dan dia gratiskan jeroan angsanya. Dia mencuri semua pelanggan kita. Bu Foster, akhirnya Anda datang. Kami sudah hampir tidak bertahan. Warung di seberang jalan menjual angsa seharga $38. Dan mereka memberi gratis jeroan angsanya. Mereka mengambil semua pelanggan kita. Bu Foster, kami sudah membicarakannya. Kami juga akan menurunkan harga. Kami juga akan menjualnya seharga $38 per ekor. Kalau tidak, dengan begini, stok kami akan menumpuk. Dan kami tidak akan bisa melanjutkan warung ini. Silakan duduk. Semuanya, tenang dan dengarkan. Kita sama sekali tidak boleh menurunkan harga ini. Kenapa tidak? Dia sudah turun ke $38. Kalau kita tidak menurunkan harga, tidak akan ada yang datang sama sekali. Arthur, Martha, apakah kalian sudah menghitungnya? Berapa harga angsa segar, ditambah bumbu marinasi rahasia keluarga kalian, arang kayu leci, tenaga kerja, dan biaya sewa warung? Angsa panggang tradisional setidaknya menghabiskan biaya $55 untuk membuatnya. Dia menjualnya $38. Itu artinya rugi $17 per ekor. Semakin banyak dia menjual, semakin besar ruginya. Berapa lama dia bisa bertahan jual rugi untuk menarik pelanggan? 3 hari? 5 hari? Begitu kalian meniru dan memotong harga, kalian akan langsung jatuh ke dalam perangkapnya. Jika kalian menurunkan harga, dia akan menurunkannya lebih rendah lagi. Kalian akan terus merugi. Pada akhirnya, kalian hanya akan saling menyakiti. Yang lebih penting, begitu kalian menurunkan harga, kalian akan merusak citra baru di panggang dan resep tradisional kalian. Pelanggan tetap kalian akan berpikir, kalian mulai memakai angsa berkualitas rendah untuk menghemat biaya. Dan semua reputasi yang kalian bangun akan hancur. Saranku untuk kalian berdua, jangan turunkan harga barang sesen pun, pertahankan kualitas. Tetap pakai angsa segar dan sajikan selalu baru dipanggang setiap hari. Resepnya tetap sama, rasanya tetap sama. Pelayanannya tetap sama. Harganya tetap sama. Pemburu diskon tidak akan bertahan lama. Tetapi pencinta kuliner sejati yang paham angsa panggang pasti akan kembali. Bu Foster, kami akan mengikuti saran Anda. Kami tidak akan menurunkan harga. Kami akan berpegang pada tradisi keluarga kami. Tanpa kompromi. Benar. Kami tidak akan ikut-ikutan tren. Bahkan jika kami tidak bisa menjual semuanya, kami tidak akan pernah memakai angsa berkualitas rendah. Kami tidak akan pernah merusak reputasi kami sendiri.
sayang, makanan kita masih banyak sisa lagi hari ini. Ayo, kita berikan ke petugas kebersihan jalan di pojokan. Bu Foster, benar. Kita hanya perlu menjaga kualitas. Kita akan selalu punya pelanggan. Tetap, bahkan kalau hari ini tidak ada yang datang, pasti ada yang datang besok. Kita tidak akan pernah merusak reputasi kita. Kalian berdua tua bangka masih bertahan. Lihat berapa lama lagi kalian bertahan. Begitu kalian tidak sanggup bertahan dan pergi dari sini, bisnis angsa panggang di jalan kuliner ini akan jadi milikku sendirian. Lalu aku bisa mematok harga sesukaku. Kenapa aku bisa rugi sebanyak ini? Aku rugi hampir $1.200 dalam 3 hari. Kalau begini terus, aku bahkan tidak punya uang untuk beli stok lagi. Angsa segar terlalu mahal. Untuk menghindari kerugian, aku harus ganti angsa. Lagi pula orang-orang ini datang cuma untuk cari murah. Mereka bahkan tidak bisa merasakan perbedaan antara angsa beku dan angsa segar. Aku bisa ganti balik setelah modalku kembali. Brenda, angsa panggang ini tidak beres. Kulitnya lembek. Bahkan tidak bisa digigit. Dagingnya kering dan keras. Dan baunya tidak sedap. Ini bukan angsa segar yang baru dipanggang, kan? Kamu ini cari-cari salah apa? Untuk $5, kamu mau daging sapi wagyu? Kalau nggak mampu, jangan makan. Pergi sana. Jangan ganggu usahaku. Sikap macam apa itu? Kamu jual angsa panggang tidak bermutu dan menghina orang. Aku nggak akan datang ke sini lagi. Arthur, angsa panggangmu tetap yang paling mantap. Kulitnya renyah, dagingnya empuk. Satu gigitan saja langsung penuh sarinya. Jauh lebih enak daripada tempat di seberang jalan, mulai sekarang aku cuma datang ke tempatmu. Ini semua salah dua kakek tua itu. Aku akan bikin mereka pergi dari jalan ini. Toby, tolong bantu aku. Kalau sudah beres, aku kasih kamu $700. Hukum apa? Ini cuma buat balas dendam ke mereka. Dua kakek tua di seberang jalan itu merebut usahaku. Besok, pura-pura jadi pembeli. Pergi ke tempat mereka dan beli setengah angsa panggang. Makan beberapa suap di sana, lalu pura-pura sakit perut parah sampai nggak bisa berdiri. Buat keributan tepat di depan warung mereka. Makin besar keributannya, makin bagus. Buat semua orang mengira angsa panggang mereka kotor. Lebih bagus lagi, paksa mereka tutup. Kamu takut apa? Siapa yang bisa buktikan kalau kamu pura-pura? Sakit perut itu, hal yang bahkan dokter pun nggak bisa memastikannya. Jadi silakan buat keributan saja. Setelah selesai, aku kirim uangnya. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Hei, setengah angsa panggang, potong baru, aku makan di sini. Aku mau lihat sendiri, apakah seenak yang mereka bilang. Siap, sebentar. Sakitnya luar biasa. Perutku sakit sekali. Ada yang salah dengan angsa panggangmu, itu tidak segar. Itu membuat perutku tidak enak. Kamu tidak apa-apa, nak. Kenapa kamu tidak duduk sebentar? Angsa panggang kami dipanggang segar pagi ini. Angsa itu disembelih pagi-pagi sekali. Benar-benar segar. Tidak mungkin itu basi. Benar, nak. Kami membeli semua bahan segar setiap hari. Kami punya semua sertifikat inspeksi. Apa kamu makan yang lain? Hari ini, selain angsa panggangmu, aku belum makan apapun. Kalau bukan salahmu, terus salah siapa? Dasar penipu, menjual angsa panggang busuk dan bikin orang sakit. Ini belum selesai. Orang itu kelihatannya agak familiar. Sepertinya dia dari toko sebelah. Sakitnya parah banget. Aku sekarat di sini. Angsa panggang curangmu bikin aku sakit. Kamu berutang penjelasan padaku hari ini. Begini saja. Aku buat ini sederhana. Pertama, bayar aku $11.000 untuk biaya medis dan rasa sakit serta penderitaanku. Kedua, kalian berdua orang tua minta maaf padaku di depan umum.
akui kalian menjual angsa panggang busuk. Ketiga, tutup warung reot ini sekarang juga. Pergi dari jalan ini. Angsa panggang itu hampir membunuhnya. Warung ini benar-benar mencurigakan. Berhenti meracuni orang. Angsa panggang kami benar-benar segar. Memang tidak ada masalah dengan itu. Bayar? Jadi kamu makan angsa panggangnya? Karena kamu bilang kamu memakannya, dan itu membuatmu sakit perut, Arthur bilang angsa panggangnya tidak apa-apa. Kalau begitu, hal yang paling sederhana adalah menelepon polisi sekarang juga, dan minta polisi dan pengawas pasar datang dan memeriksa tempat kejadian. Cuma butuh sedikit uang, beres. Tidak perlu membuat keributan besar. Keamanan pangan bukan main-main. Kalau mereka menemukan angsa panggangnya benar-benar bermasalah, maka apapun yang berhak kamu terima, akan kamu dapatkan semua, dan tanggung jawab apapun yang mereka miliki, akan mereka tanggung. Tapi kalau mereka menemukan kamu melakukan pemerasan, dan memfitnah kami dengan sengaja, maka kamu juga harus menanggung konsekuensinya. Kamu akan ditahan, dan didenda, paham? Kenapa kamu takut menelepon polisi? Atau jangan-jangan perutmu tidak sakit sama sekali? Kamu hanya berpura-pura? Pura-pura? Aku tidak pura-pura. Aku benar-benar sakit karena angsa panggang mereka. Baiklah, telepon polisi saja. Aku tidak takut. Kalau begitu, aku mau memberitahumu hal lain. Aku pelanggan tetap di toko angsa panggang Brenda di seberang jalan. Aku sudah membeli angsa panggang di sana, selama 5 atau 6 tahun. Aku sudah melihatmu lebih dari sekali membantu Brenda membongkar barang, menjaga kasir dan kerja serabutan. Kamu keponakannya, kan? Pantas saja, wajahmu tidak asing. Jadi kamu masih keluarga Brenda. Jadi kamu datang ke sini, memang sengaja, untuk memfitnah mereka. Itu sangat hina. Dia tidak bisa menjalankan usahanya sendiri, jadi dia menyewa orang untuk berpura-pura dan membuat masalah. Dasar rendahan. Dia pasti yang dulu melaporkan mereka. Dia sangat jahat. Ada apa? Tidak bisa bicara? Mau aku panggil Brenda ke sini untuk bersaksi langsung? Atau aku minta polisi menyelidiki? Maaf, Nona, aku salah. Aku seharusnya tidak datang untuk membuat masalah. Itu Brenda, bibiku, yang menyuruhku. Karena kalian merebut usahanya. Dia tidak tahan, jadi dia menyuruhku berpura-pura jadi pelanggan dan membuat masalah. Dia bilang kalau aku merusak warung kalian, dia akan memberiku $5.000. Aku sempat buta oleh keserakahan. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong jangan telepon polisi, aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan minta maaf kepada kalian semua di depan umum. Fitnah jahat, dan percobaan pemerasan di depan umum. Permintaan maaf saja tidak akan menyelesaikan ini. Nona, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tolong jangan telepon polisi. Kalau aku ditangkap, aku akan punya catatan kriminal. Hidupku berakhir. Brenda, kamu di mana? Brenda, apa kau manusia? Demi bisnis kecilmu yang menyedihkan itu, kau benar-benar menyuruh Toby melanggar hukum. Kalau dia dapat catatan kriminal, hidupnya hancur. Aku belum selesai denganmu. Kak, dengarkan aku. Bagaimana bisa aku punya adik sepertimu? Kau memang bawel sejak kecil, pendendam dan jahat. Sekarang, untuk membalas dendam pada orang lain, kau bahkan menyeret keponakanmu sendiri ke dalamnya. Kau egois sekali. Mulai sekarang, persaudaraan perempuan kita sudah berakhir. Bu Foster, aku salah. Aku minta maaf kepadamu. Dan aku minta maaf kepada Arthur. Aku akan membayar ganti rugi, dan kita selesaikan secara pribadi. Bisakah kita selesaikan secara pribadi saja? Tolong, jangan panggil polisi. Terlambat. Sejak kau membuat laporan palsu itu, dan menyuruh orang menjebak mereka, kau seharusnya tahu. Kau tidak bisa memperbaiki kejahatan dengan permintaan maaf. Kalau kita tidak buka sekarang, kita bahkan tidak bisa bayar sewa. Yuk buka toko dulu, balikin modal kita. Brenda, aku mau setengah angsa panggang. Brenda, angsa panggangmu basi. Warnanya jadi gelap. Kulitnya lembek dan kendur, dan baunya asam. Ini sudah basi dan kamu masih menjualnya? Itu namanya nipu pelanggan. Ini baru dipanggang hari ini. Masa bisa basi?
Jangan asal menuduh aku. Hati-hati, kalau tidak aku panggil polisi. Angsamu basi, malah teriak-teriak, pantas saja tidak laku. Aku laporin kamu. Silakan lapor kemanapun. Pikir aku takut sama kamu? Halo, kami menerima keluhan dari masyarakat tentang angsa panggang yang dijual di toko Anda, jadi kami di sini untuk melakukan inspeksi keamanan pangan. Omong kosong. Angsa panggang saya selalu segar. Siapa yang mengeluh? Dia mengarang. Setelah inspeksi langsung kami menemukan angsa panggang yang Anda jual sudah basi, itu tidak memenuhi standar keamanan pangan. Selain itu, sertifikat kesehatan staf Anda sudah kedaluarsa, dan Anda tidak menyimpan bukti pembelian bahan-bahan yang diwajibkan, di antara pelanggaran lainnya. Anda diperintahkan secara hukum untuk menghentikan operasi segera. Tempat usaha ini akan disegel, semua makanan yang tidak memenuhi standar akan disita, dan Anda akan didenda sesuai hukum. Tidak, Anda tidak bisa menyegelnya. Anda tidak bisa menyegel toko saya. Ini satu-satunya cara saya untuk bertahan hidup. Makanya, kamu menjual angsa panggang berkualitas rendah, dan menipu orang, kamu bahkan menyewa orang untuk menjebak sainganmu, mereka seharusnya sudah menyelidikimu sejak dulu. Kamu curang. Kamu tidak pernah bersikap adil dalam bisnis, sekarang lihat akibatnya. Ini karena ulahmu sendiri. Rachel, ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Dasar wanita jahat. Kalau saja kau tidak ikut campur dan membantu dua orang tua itu, bisnisku tidak akan bangkrut. Tokoku tidak akan ditutup. Dan Toby tidak akan ditangkap. Ini semua gara-gara kamu. Aku bilang, ini belum selesai. Rachel, apa yang pernah kulakukan padamu sampai kamu sejauh ini menghancurkanku? Itu kamu. Kamu melaporkanku. Kamu sengaja membuat tokoku ditutup. Kamu kejam, merampas penghidupanku. Aku bilang, aku belum selesai denganmu. Dan aku juga belum selesai dengan dua orang tua itu. Hei, Bu, berhenti bikin keributan di sini. Apa yang pernah dilakukan Direktur Foster padamu? Kamu sendiri yang menjual angsa panggang busuk, dan ditutup karena beroperasi ilegal. Apa hubungannya dengan dia? Dan sebelum itu, kamu menipu pelanggan tetap, mengajukan laporan palsu terhadap pesaingmu, dan merekayasa kecelakaan untuk memeras uang. Mana yang dia paksa kamu lakukan? Semua itu ulahmu sendiri. Mohon, Inspektur, saya mohon. Beri saya satu kesempatan lagi. Saya tahu saya salah. Saya seharusnya tidak menjual angsa panggang busuk. Saya seharusnya tidak beroperasi secara ilegal. Saya tidak akan pernah mengulanginya lagi. Tolong batalkan denda saya. Buka segel toko saya. Itu satu-satunya cara saya untuk bertahan hidup. Bu, kami hanya mengikuti peraturan. Situasi Anda tidak memenuhi syarat untuk pembatalan, mohon kerja sama dengan kami. Pelanggaran Anda sudah jelas. Buktinya sudah meyakinkan, laporan pemeriksaan di tempat dan catatan pelanggaran sudah lengkap. Proses penegakan hukum kami sepenuhnya sesuai dan sah, tidak ada masalah sama sekali. Anda sudah berulang kali beroperasi secara ilegal. Anda membuat laporan palsu terhadap pesaing Anda. Anda bahkan menghasut orang lain untuk melakukan pemerasan. Ini mengganggu ketertiban pasar. Ini sangat serius. Kami tidak bisa menyetujui banding Anda. Beiyuan Wei, jika Anda keberatan dengan denda ini, Anda bisa mengajukan banding administratif, tetapi sebelum itu, denda harus dilaksanakan. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Bu Foster, Anda sudah datang. Kami menyisihkan paha angsa panggang terbaik untuk Anda hari ini, yang kulitnya paling renyah. Dan sayap angsa favorit Anda dengan lapisan madu. Semua sudah dibungkus rapi. Anda selalu menyisihkan untuk saya, berapa yang harus saya bayar, biar saya transfer? Bu Foster, ini untuk Anda.
Seandainya bukan karena Anda, kami orang tua ini sudah berkemas dan pulang kampung sejak dulu. Ini tidak sebanding dengan itu. Kalau Anda mencoba membayar kami lagi, kami benar-benar akan marah. Benar, Bu Foster. Kami bisa seperti sekarang ini semua berkat dukungan Anda selama ini. Kalau Anda tidak mau menerima tanda terima kasih kecil ini, kami akan merasa sedih. Arthur, Martha. Alasan usaha kalian begitu sukses bukanlah karena saya. Itu karena ketulusan, ketekunan, dan integritas kalian sendiri. Itu hanya hal kecil. Yang benar-benar menopang warung ini adalah kalian sendiri. Maaf, semuanya. Habis lagi. Besok kami panggang lagi. Pasti lebih banyak lagi. Bu Foster, begini. Ini terjadi setiap hari. Kami kehabisan dalam waktu kurang dari 2 jam. Banyak orang datang khusus tapi sia-sia. Ada ruko yang disewakan di jalan kuliner. Kalian berdua sebaiknya pergi melihatnya. Sayang, lihat ini. Kita bisa memasang deretan oven panggang. Panggang di sini dan jual selagi segar. Pelanggan bisa melihat dan mencium aromanya. Dan sisakan jendela di sini. Khusus untuk pelanggan, tetap kita. Mulai sekarang, tidak ada lagi perjalanan sia-sia. Terserah kamu. Dan soal ucapan Bu Foster tadi, kita harus menyiapkan kemasan vakum. Banyak pelanggan tetap ingin mengirimnya ke anak-anak mereka di luar kota. Kita juga harus mengurusnya. Bu Foster toko angsa panggang, kami sudah beres semua. Kami buka tanggal 8 bulan depan. Kami berdua datang ke sini hari ini untuk mengundang ibu secara resmi. Ke acara peresmian toko kami dan menggunting pita di toko baru kami. Tentu, saya akan datang. Rachel, kami berdua sudah membicarakannya lama. Bu Foster tanpa ibu, kami tidak akan bisa seperti sekarang. Ibu harus yang menggunting pita. Kalau tidak, acara peresmian kami tidak ada artinya. Pada hari peresmian, saya akan datang tepat waktu, menggunting pita di toko baru ibu sendiri, dan turut merayakan hari bahagia ibu. Oh. Hari ini adalah peresmian besar angsa panggang tradisional Miller. Orang yang paling ingin kami ucapkan terima kasih adalah Bu Foster. Tanpa bantuan dan bimbingan beliau waktu itu, tanpa dukungan beliau selama ini, kami tidak akan berada di titik ini. 1000 kata bermuara pada satu, terima kasih. Kalau dulu aku tidak menipu pelanggan setia, tidak melakukan hal-hal curang itu, dan menjalankan usahaku dengan jujur, Sekarang aku yang akan membuka toko baru. Brenda, berhenti melongo ke sana. Semakin kau lihat, semakin sakit hati. Buat apa menyiksa diri? Kau sudah punya pekerjaan sekarang, apa gaji tetap itu belum cukup? aku tidak bisa melupakannya. Keahlian memanggang angsa, sudah kupelajari sebelum mereka. Aku menggelutinya lebih lama dari mereka. Kenapa mereka bisa buka toko dan jadi bos, sedangkan aku cuma kerja serabutan? Kenapa? Kak, lagi ngapain di sini? Kak, aku tahu aku mengacau. Aku mengecewakan Toby. Bisa pinjamkan aku modal? Aku mau buka toko yang layak dan hidup normal. Aku nggak akan bikin masalah lagi. Beraninya kamu pinjam uang? Kamu yang menyuruh anakku menipu orang. Sekarang dia punya catatan kriminal. Dia bahkan nggak bisa dapat kerja. Kamu menghancurkan seluruh hidupnya. Kamu menghancurkan masa depan anakku. Dan sekarang kamu mau pinjam uang? Mustahil. Kak. Aku bisa pinjamkan kamu uangnya. Tanpa agunan, tanpa penjamin, bunganya tinggi. Kamu harus bayar tepat waktu. Kalau kamu nggak bisa bayar, kamu akan menanggung akibatnya.
Kamu sudah pikir matang? Aku sudah pikir matang. Aku nggak takut bunga tinggi, aku cuma butuh pokoknya. Aku cuma mau buka lagi tokoku. Aku cuma harus mengalahkan Arthur tua dan anak buahnya. Aku akan mengembalikan uangnya. Aku akan membayarnya. Angsa panggang tradisional asli, obral besar-besaran, $38 per ekor, kulitnya renyah, dagingnya empuk, harga paling murah sekota. Jauh lebih murah daripada toko di seberang jalan. Ayo beli, jangan sampai kelewatan. Bau apa sih itu? Kulitnya alot, dagingnya kering dan berserat, rasanya hambar sama sekali. Ini menjijikkan. Kalah jauh sama Millers di seberang jalan. Nggak bersih, rasanya juga nggak enak. Siapa yang beli pasti tertipu. Aku sudah menyempurnakan angsa panggangku selama lebih dari 10 tahun. Masa iya rasanya nggak enak? Bagaimana bisa begini? Kenapa angsa panggangku nggak laku? Brenda, pembayaranmu sudah jatuh tempo. Jangan pura-pura bodoh. Bayar pokok dan bunganya sekarang juga. Nggak boleh kurang 1 sen pun. Kamu sudah tanda tangan dan cap jempol di perjanjian. Jangan coba-coba mengelak dari utang ini. Aku baru buka tokoku beberapa hari lalu. Semua uangku habis untuk angsa dan perlengkapan. Aku benar-benar nggak bisa mengeluarkan uang tunai. Beri aku 3 hari saja. 3 hari saja. Aku akan mengumpulkan uang dan membayarmu. Tolong, beri aku kelonggaran. 3 hari? Kalau besok nggak ada uang, rumah ini bukan milikmu lagi. Jual rumahmu dan bayar utang, atau aku patahkan salah satu lenganmu. Pilih sendiri. Bu Foster, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong bantu saya. Pertama, kita perjelas dulu berapa utang Anda. Pokoknya 80.000 dengan bunga majemuk, sekarang jadi 120.000. Pak Davis, saya butuh bantuan Anda untuk sesuatu. Seseorang punya sengketa rentenir, saya bisa bantu dia melunasi pokok utangnya. Tapi untuk bagian bunga selangit, saya perlu Anda turun tangan untuk bernegosiasi. Utang harus dibayar, itu sudah semestinya. Saya akan bantu Anda melunasi pokok utang yang sah. Tapi kalau soal suku bunga predator, saya tidak akan biarkan Anda membayar 1 sen pun lebih. Saya yang urus untuk Anda. Dulu saya orang jahat. Berpikiran sempit. Saya melakukan banyak hal buruk. Dan Anda masih mau menyelamatkan saya. Saya tidak akan cemburu lagi. Tidak akan lagi bersaing atau berkomplot. Saya akan jadi orang jujur dan stabil. Saya akan hidup sederhana dan jujur. Saya tidak akan membuat masalah lagi. Toko daging panggang Miller butuh pembantu dapur. Arthur bilang dapur butuh orang yang berpengalaman soal daging panggang. Kalau Anda mau mencobanya di sana.